gede. Ya, kalau gede mau jadi apa? Aku mau jadi tukang sampah. Wah, cita-citanya ya. Out of the box sekali. Kecil deh gajinya kalau cuma bersih-bersih sampah masyarakat. Wah, bagus tuh kalau bersih-bersih yang itu. Nah, kalau adek mau jadi apa kalau udah gede nanti? Jadi ojol, Om. Kok mau jadi ojol? Seru, nanti bisa motor-motoran terus. Wah, mantep, random banget cita-cita anak kecil ya. Nah, kalau adek mau jadi apa nih? Kalau aku mau jadi polisi, Om. Dek, Apa Om? Order, belum jadi ojol saya. enggak, belum. Dia nih mau jadi polisi. Kok gini sih? Mau ngejar? Rasain lu. Wah, pemandangan yang indah. Adek mau jadi apa nih nanti? Aku mau jadi DPR, Om. Goblok sih. Bisa nggak ganti cita-cita? Ya, ganti mau jadi presiden, Om. Gitu. Emosi. Dengar ya, yang mau bubarin DPR itu ya cuma orang-orang tolol. Enak banget nih mulut pemerintah nih, semena-mena banget sama rakyat. Padahal yang ngegaji dia tuh kan kita. Emang susah berurusan sama rakyat jelata. Ini gak enaknya tuh DPR. Ya nggak? Sembuh. Itu kenapa rame banget? Takut. Ini masyarakat gaji 100 juta lebih masih aja merasa rakyat, majakin rakyat, korupsi banyak. Wah, beda banget kayak di Jepang. Kalau udah kayak gitu, udah pasti mundur pemerintahnya. Kayak di Jepang, ada Menteri Pertanian namanya Taku Eto yang dapat hadiah beras dari pendukungnya. Jadi mengundurkan diri dari jabatannya. Semua kesalahan yang terdengar sepele di negara lain, tapi di Jepang itu kesalahan fatal karena pemerintah di Jepang dituntut untuk sempurna di mata masyarakat dan malu untuk membuat kesalahan. Wah, Kimiko, kalau di negeri anta beranta kayak gini, mana ada lagi rasa malu? Udah terlanjur bobrok, di ruang sidang aja malah joget-joget. Ih, sedih. Mau nanya, beras sekilo di Jepang beneran harganya 100.000 rupiah? Nggak sepenuhnya bener kok, ada juga beras yang 40.000 1 kilonya. Tergantung berasnya jenisnya apa gitu. Emang siapa yang bilang? Pemerintah. Berarti pemerintahnya yang tolol. Kita challenge lagi nih, pilih 100.000 atau kota misterius ini nih. Mana main challenge kayak gini di Surya sekarang? Nih, kalau mau. Apa nih? Emas. Iya, emas. Gede banget ini. Gede banget emasnya. Lu dapat di mana ini? Di Sungai Eufrat Surya. Sejak bulan Juli kemarin, airnya lagi surut banget. Orang-orang banyak nemu emas di sini. Kita lagi ngumpulin nih, biar kaya. Mau ikut? Bisa gak sih? Gak usah pakai teriak. Lu boleh ikut, tapi gak usah teriak. Itu bukan emas. Bukan emas. Jadi Perkenalkan sebelumnya, saya ahli geologi dari Surya. Tim kami sudah meneliti benda ini ya bapak-bapak, dan hasilnya adalah tampilan berkilau tersebut kemungkinan besar bukanlah emas, melainkan mineral seperti pyrite atau mika yang kerap menimbulkan ilusi kilauan emas. Masih harus dicek di lab dulu nih. Ya udah, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan emas ternyata. Bresek. sampai juga nih di Swiss. Dingin. Swiss. Gebuk apa? Ini Indonesia. Emang yang dingin-dingin itu selalu di luar negeri apa? Di Indonesia juga ada. Indonesia, kok dingin banget sih? Sampai 8 derajat loh di sini. Ya di Indonesia, kota paling dingin di Indonesia ya Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Ya ini, orang asli Indonesia loh. Kok nggak tahu? Nggak taunya karena apa? Nggak pernah diajarin di sekolah atau nggak pernah nyari tahu Ya sendiri? dua-duanya. Tapi khusus gua murni bego sih, jujur. Ya udah, gua kasih tahu nih, rata-rata suhu di Indonesia itu 28 derajat Celcius. Kalau di sini 8 derajat sampai 15 derajat Celcius saja. Jadi dingin banget. Kalau malam nih sampai 6 derajat Celcius dingin. Ya, pantes jadi kota paling dingin di Indonesia. Aduh, tapi kok bisa dingin kayak gitu ya? Ini kalau dingin, aduh kebelet ini. Soalnya Kota Mulia berada di ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut. Ini salah satu pemukiman paling tinggi di Indonesia. Kan semakin tinggi tempat, semakin rendah juga suhunya. Daerah ini juga deket banget sama pegunungan Jaya Wijaya. Wajar aja sih, dekat gunung salju kita. Cemen banget gitu aja kedinginan. Kalau gua nih anget banget nih, apalagi bagian bawah nih anget banget. Kalau bagian atas nih anget aja ini. Pantesan, anget banget tuh pasti. Kenapa?
cepot. Pulang aja yuk. Katanya di Rumania kan ada Dracula. Bohong itu nggak ada. Katanya di Transilvania di kota ini. Bohong, ya ampun. Bawang putih lupa dibawa. Katanya kan Dracula takut kan sama bawang putih kan ya. Coba aja dibawa, bisa tenang. Lu kan wibu, bawa bawang. Dracula juga nggak bakal mau nih saudara lu. Lagian ya, Dracula itu cuma tokoh fiksi dari novel tahun 1897 karya Bram Stoker, penulis asal Irlandia. Yang kocaknya, Bram Stoker ini nggak pernah ke Rumania. Dia cuma menggunakan peta dan buku sejarah sebagai referensi tulisannya. Dracula pengisap darah, tinggal di kastil, takut sama bawang putih, salib sama air suci, nggak lebih dari karangan cerita doang. Tapi kok orang-orang banyak yang beneran percaya ya jadinya Rumania itu tempat Dracula katanya. Karena ceritanya udah lama banget terkenal. Jadi orang-orang percaya kayak lu nih. Alah, ternyata cerita doang. Capek-capek gue jalan sini sampai luka tuh berdarah. Hei, Dracula. Tapi Dracula kan tokoh fiksi dong. Itu kenapa gigi lu? Tongos gitu susah mingkem tau. Makanya besok-besok pakai behel biar enak mingkem. Iya, besok dipasang. 100.000 di tempat terpencil kayak Mali gini pasti dapat banyak nih, kaya raya gua. Kenyang banget. Pak, udah makannya? Pakai ayam, telur, ikan, daging semuanya pokoknya. Banyak juga ya. Iya nih, lapar. Nih, ambil aja kembaliannya nih. Apa nih? Duit gede itu. Duit. Jangan sok kaya, Pak. Hargain tuh duit. Dikasih duit malah makan. Di kota Timbuktu, Mali, Afrika Barat ini, duit kayak gini tuh nggak laku. Kita jual beli di sini pakai garam, namanya amole. Nggak berlaku, pakai garam. Maksudnya apa tuh? Garam jadi komoditas paling penting di sini. Lebih berharga dari emas. Karena itu kamu bisa beli apa saja dengan balok garam ini. Orang-orang di sini juga banyak menabung dengan garam, bukan uang. Wah, kalau garam mah gampang. Bentar ya. Nih, bayar nih. Nggak bisa pakai garam dapur dong. Garam yang bisa jadi alat tukar di sini. Cuma garam dari tambang Taudeni di tengah gurun Sahara Mali. Itu, jual amat. Jadi gimana? Kamu bisa bayar nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa bayar, bosa. 578. Siap bos. 599. Waduh, pakai garam Indomie bisa nggak? Saudara-saudara, pilih saya. Kalau kalian pilih saya, Ngapain lo? Latihan kampanye, kali aja nanti jadi anggota DPR kan? Cepet tahu. mau aja jadi begituan. Ya mau lah, gaji 100 juta, per hari 3 juta, tunjangan yang lain, punya mobil dinas mewah, punya rumah dinas mewah. Nah lo, Nggak salah tuh. ya enggak lah, siapa yang nggak mau Beda coba? banget kayak di Swedia. Anggota legislatif di sini cuma bangga aja bisa jadi perwakilan rakyat. Biasa banget. Nggak punya mobil dinas. Mau ke kantor ya kita naik transportasi umum atau sepeda. Ada sih tunjangan transportasi sederhana, tapi kayak ada kupon gratis naik bus aja gitu. Kalau mau kaya, ya jadi pengusaha kita di sini. Lu tuh ya, otak tuh dipakai otak. Resikonya gede kalau jadi pengusaha, pajaknya juga gede. Mending jadi DPR lah. Udah, mending lu ikutan latihan nih sekarang sama gua, latihan kampanye. Oke. Cek. Saudara, kalau saya kepilih, masing-masing kalian akan dapat duit, akan dapat kerja, jalanan bagus, sejahtera, adil dan makmur. Stop. Jangan overclaim. Dari mana duitnya? Kalau itu sih nanti aja dipikirin. Yang penting kepilih dulu. Fix nih kalau kayak gini. Kepilih lo, yakin gua. Pilih. Saya nikahkan Sanja bin Sanji dan Ade Bayor. Emang nama asli kamu itu ya? Nggak usah didengerin Kang Mas. Dia tuh orang gila. Dengan mas kawin apa nih? 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Apa? Tega kamu Mas. Apa Kenapa? Kekecilan gitu. Nanti kalau udah sah ditambahin lagi kok duitnya. Kenapa jadi nangis? Bukan masalah besar uangnya. Tapi uang nggak laku di sini. Nggak ada gunanya. Nggak ada harganya. Ya terus mas kawinnya pakai apa kalau nggak pakai uang? Di Papua Nugini ini kita pakai uang kerang, cowrie shell. Sebutan uang kerang di sini yaitu kerang kecil berbentuk oval yang permukaannya licin dan mengkilap dengan pola dan warna yang khas. Dulu kerang ini pernah jadi mata uang internasional loh, bahkan dipakai juga di Afrika, Cina hingga India. Tapi di Papua Nugini, cowrie shell bukan cuma sebagai alat tukar, tapi dijadikan sebagai mahar pernikahan, pembayaran denda adat, bahkan status sosial. Jadi kamu nggak punya uang kerang nih? Enggak. Waduh, batalin aja nih pernikahannya nih, bubar.
Wah, nggak bisa gitu dong. Pakai QRIS, barcode-nya mana